تقبل صلاتنا اللهم تقبل قيامنا اللهم تقبل صيامنا وركوعنا وسجودنا الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد فإخواني في الدين wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Setelah memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, jazakumullahu khairan, kepada seluruh panitia, DKM, dan seluruh hadirin wal hadirat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan kajian di kesempatan ini. Dan juga saya mohon maaf karena keterlambatan disebabkan beberapa halangan. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena di saat ini kita mendapatkan nikmat yang sangat besar, yaitu menuntut ilmu agama yang merupakan jalan pintas masuk surga bagi kita insyaallah ta'ala, sebagaimana dalam hadis yang masyhur diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah akan memudahkan baginya jalan masuk surga. Karena jemaah sekalian, menuntut ilmu itu adalah amalan yang Allah cintai, maka Allah pun akan memudahkan orang yang menuntut ilmu itu untuk masuk ke dalam surga. Oleh karena itu, hendaklah kita bersyukur kepada Allah ketika kaki kita dilangkahkan oleh Allah untuk menghadiri majelis ilmu. Dan hendaklah kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan menghadirkan hati bahwa kita duduk di majelis ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar mempelajari tema kita, tapi kita duduk di majelis ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang kita pelajari belum kita amalkan, maka dengan hadirnya kita di majelis ilmu atau usaha kita menuntut ilmu sudah merupakan salah satu ibadah yang sangat agung, yang dengannya insyaallah kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk masuk ke dalam surga. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan kepada kita tentang tujuan hidup kita, maksud keberadaan kita di muka bumi ini. Dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Makna ibadah adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam penyembahan,
bukan sekedar menyembah Allah, tapi memurnikan penyembahan itu untuk Allah semata. Sebagaimana kata sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fama'naha tauhid. Semua kata ibadah yang terdapat dalam Al-Qur'an artinya adalah tauhid. Karena amal ibadah orang yang tidak mentauhidkan Allah atau orang yang berbuat syirik itu tertolak. Nggak ada gunanya dia beribadah. Dalam surat Az-Zumar ayat ke-65 Allah menegaskan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu dan kamu benar-benar termasuk orang yang merugi kelak di hari kiamat. Inilah tujuan hidup kita, untuk beribadah kepada Allah, yaitu mentauhidkan Allah dan menjauhi dosa syirik. Memurnikan semua ibadah kita hanya untuk Allah semata-mata, dan berpaling dari semua yang disembah selain Allah serta mengingkarinya atau menyalahkannya. Ini maksud dan tujuan keberadaan kita di muka bumi ini. Tetapi jemaah sekalian, ibadah yang Allah inginkan bukanlah sembarang ibadah, namun ibadah yang terbaik. Bukan pula sekedar banyak, tapi yang terbaik. Sebab yang banyak belum tentu baik. Dan ini juga tujuan hidup kita, maksud keberadaan kita di muka bumi, sebagaimana Allah sebutkan dalam banyak ayat, di antaranya dalam surat Al-Mulk ayat kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian bagi kalian. Untuk apa? Untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Inilah ibadah yang Allah inginkan. Amalan yang Allah inginkan. Bukan sekedar kita beramal. Bukan pula sekedar memperbanyaknya. Akan tetapi melakukannya yang terbaik. Melakukannya dengan cara yang terbaik. Lalu apa yang dimaksud dengan amalan yang terbaik itu jamaah sekalian? Al-Imam Abu Ali Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala menjelaskan, ay akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang terbaik itu maknanya adalah yang paling ikhlas dan yang paling benar. Qalu ya Aba Ali, ma akhlasuhu wa aswabuhu? Maka murid-murid beliau bertanya, wahai Abu Ali, apa yang dimaksud amalan yang paling ikhlas dan paling benar? Qala, maka beliau menjelaskan, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Sesungguhnya amalan apabila telah dilakukan dengan niat ikhlas namun belum benar, maka tidak akan diterima. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Begitu pula sebaliknya. Apabila amalan itu sudah benar namun belum ikhlas, juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yakuna khalisan sawaban, sampai amalan itu menjadi ikhlas dan benar. Inilah yang disebut amalan yang baik, amalan yang ikhlas dan amalan yang benar. Maka amalan yang terbaik, yang paling ikhlas dan paling benar, wal khalis ayyakuna lillah, dan amalan yang ikhlas itu adalah yang dilakukan dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Was-shawab an yakuna ala sunnah. Sedangkan amalan yang benar adalah yang sesuai sunnah atau petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Jadi jemaah sekalian, amalan yang baik itu adalah yang terpenuhi padanya dua syarat. Pertama, kita lakukan ikhlas karena Allah. Yang kedua, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, amalan yang terbaik adalah yang paling ikhlas dan paling benar, yang paling sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau, ini adalah dua syarat diterimanya amal ibadah. Sebab Allah hanya menerima yang baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Bukan sekedar diamalkan, bukan pula sekedar diperbanyak, tapi dilakukan dengan cara yang baik. Barulah amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah sekalian, di dalam Al-Qur'an ada banyak dalil yang mengumpulkan dua syarat ini. Ada banyak dalil yang mengumpulkan dua syarat ini. Kita akan bahas insyaallah taala di kesempatan ini 3 dalil saja. 3 dalil yang mengumpulkan dua syarat ibadah ini. Bisa juga kita sebut dua syarat sehingga amalan itu menjadi baik. Atau dua syarat amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dua syarat untuk selamat di hari kiamat, sebagaimana insyaallah akan kita sebutkan dalil-dalilnya. Jadi insyaallah kita akan sebutkan 3 dalil dari Al-Quranul Karim yang mengumpulkan dua syarat ini. Dalil yang pertama, surat An-Nisa ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu dinan." Dan siapakah yang lebih baik amalannya, ibadahnya atau agamanya? Jadi ayat ini sedang berbicara tentang orang yang paling baik amalannya. Kata Allah, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun." Dan siapakah yang lebih baik amalannya daripada orang yang menundukkan wajahnya untuk Allah. Wa huwa muhsinun, dan dia lakukan itu dengan cara yang benar, dengan ihsan. Jemaah sekalian, perhatikanlah ayat ini. Apa artinya? Imam Ibnu Katsir, imam besar ahli tafsir dari mazhab Syafi'i, Al-Hafidh Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menjelaskan dalam tafsir beliau, makna aslama wajhahu lillah, orang yang menundukkan wajahnya untuk Allah, akhlasal amal li rabbih azza wa jalla fa'amila imanan wahtisaban. Artinya, dia mengikhlaskan amalannya hanya untuk Rabb-nya azza wa jalla, maka dia pun beramal berdasarkan iman dan mengharapkan pahala. Perhatikanlah jemaah sekalian, makna ayat. Allah mengatakan, dan siapakah yang lebih baik amalannya daripada orang yang menundukkan wajahnya untuk Allah. Maksud menundukkan wajahnya untuk Allah adalah akhlasal amal li rabbih azza wa jalla. Dia mengikhlaskan amalannya untuk Rabb-nya azza wa jalla. Fa'amila imanan wahtisaban. Maka dia pun beramal atas dasar iman dan mengharapkan pahala. Ini amalan yang terbaik. Orang yang paling baik amalannya. Yang pertama, kriteria yang pertama. Kenapa dia disebut orang yang paling baik amalannya? Karena dia melakukan amalan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa huwa muhsinun, dan dia melakukan itu dengan baik. Ay ittaba'a fi amalihi ma syara'ahu Allahu lahu wa ma arsala bihi rasulahu minal huda wa dinil haq. Artinya adalah dia meneladani atau mengikuti dalam melakukan amalannya apa yang Allah syariatkan dan ajaran yang dengannya Allah utus Rasulnya, yaitu petunjuk dan agama yang hak. Jadi maknanya yang kedua, wa huwa muhsinun, dia melakukan yang baik adalah mengikuti syariat Allah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah dua kriteria orang yang paling baik amalannya, yang melakukannya dengan ikhlas dan sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah memberikan kesimpulan, wa hadzani syartani la yasihu amalu amilin bidunihima. Dan ini, kata beliau, adalah dua syarat. Tidak sah amalan seseorang tanpa keduanya. Harus terpenuhi dua-duanya. Ayyakun khalisan sawaban, yaitu amalannya harus ikhlas dan benar. Wal khalis ayyakuna lillah, dan amalan yang ikhlas itu yang dikerjakan karena Allah. Was sawab ayyakuna muttabi'an lisyari'ah, sedangkan amalan yang benar adalah amalan yang sesuai petunjuk syariat, yaitu syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayasihu zahiruhu bil mutaba'ah wa batinuhu bil ikhlas. Maka amalan zahirnya menjadi sah, menjadi benar dengan mutaba'ah, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan amalan batinnya menjadi benar dengan ikhlas. Jadi ikhlas itu adalah mizan, sebuah ukuran untuk benarnya amalan batin, sedangkan al-mutaba'ah, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah mizan, sebuah ukuran benarnya amalan zahir. Jadi inilah makna surat An-Nisa ayat 125. Kemudian jemaah sekalian, di sini ada faedah yang sangat penting sekali. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan dengan sangat ringkas sekali definisi ikhlas. Orang yang beramal dengan ikhlas. Kata beliau, fa'amila imanan wahtisaban. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang beramal berdasarkan keimanan dan mengharapkan pahala. Dan ini sesuai dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ketika beliau berbicara tentang puasa Ramadan. Man shama ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi ini luar biasa keutamaan amalan yang dilakukan karena iman dan mengharapkan pahala. Akan diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi ini ringkasnya makna ikhlas. Dilakukan berdasarkan dua dasar. Dasar yang pertama keimanan. Dasar yang pertama adalah keimanan. Dan keimanan yang benar apabila tidak tercampuri oleh kesyirikan dan kekufuran. Kalau keimanan seseorang tercampuri dengan dengan kekafiran dan kesyirikan, maka imannya batal. Jangan tanya amalannya. Imannya saja batal. Bagaimana lagi dengan amal ibadah yang dia lakukan? Di surat Al-Maidah ayat kelima Allah mengatakan, wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa kufur terhadap keimanan, maka hapuslah amalan-amalannya dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi.
Kenapa disebut merugi jamaah sekalian? Karena ketika di dunia dia banyak beramal, tapi kemudian amalannya tidak menghasilkan apa-apa. Tidak menghasilkan apa-apa, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dasar yang pertama. Artinya, orang yang ikhlas itu adalah orang yang menjauhi semua pembatal-pembatal keimanan. Apakah itu kekafiran atau kesyirikan? Ini hakikat keikhlasan. Jadi nggak mungkin jemaah sekalian orang kafir itu ikhlas, nggak mungkin. Walaupun dia mengatakan saya kerja ikhlas, tapi ikhlas yang mereka maksudkan umumnya apa? Mungkin tanpa pamrih. Yaitu bukan definisi ikhlas. Namun kalau maksudnya tanpa pamrih, tanpa mengharapkan balasan dari manusia, itu betul. Namun ikhlas harus mengharapkan balasan dari Allah. Jadi tidak benar kalau ikhlas disebut tanpa pamrih begitu. Justru ikhlas sebagaimana kriteria yang kedua, dasar keikhlasan yang kedua adalah ihtisaban, mengharapkan pahala. Mengharapkan pahala dari Allah semata-mata. Itulah ikhlas. Dan itu dimotivasi oleh Rasulullah SAW. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sering dimotivasi oleh Rasulullah SAW agar kita beramal berdasarkan iman dan ihtisab, mengharapkan pahala. Dasar keikhlasan yang kedua adalah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Yang pertama, iman lawannya adalah syirik besar. Yang kedua, ihtisab lawannya adalah syirik kecil. Seperti orang yang pingin mendapatkan pujian manusia, itulah yang disebut dengan riya. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan ikhlas itu tidak boleh mengharapkan ganjaran. Justru itulah hakikat ikhlas. Yang kita dimotivasi oleh Nabi SAW untuk beramal berdasarkan itu. Ini sebagian orang ya, mereka mengatakan orang yang ikhlas itu dia nggak mengharapkan surga, tidak pula dia harapkan agar dijauhkan dari neraka. Na'udzubillah. Ini kesombongan. Padahal mengharapkan surga dan mengharapkan agar diselamatkan dari neraka, justru itulah hakikat ikhlas yang Rasulullah SAW memotivasi kita untuk beramal berdasarkan hal itu. Dan Allah juga memuji ibadah para nabi dan rasul yang mengharapkan surga dan takut neraka. Di antaranya di surat Al-Isra ayat 57. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Para nabi dan rasul itu Allah memuji mereka bahwa mereka beramal dengan mengharapkan rahmat Allah dan takut azabnya. Dan surga termasuk rahmat Allah. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Anti rahmati arhamu biki man asya min ibadi." Wahai surga, engkau adalah rahmatku, aku rahmati denganmu siapa yang aku kehendaki dari hamba-hambaku. Jadi ini makna ikhlas. Amalan yang dilakukan berdasarkan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga faidah yang lain dari penjelasan Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan ittiba atau al-mutaba'ah, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hakikatnya adalah
mengikuti syariat Allah yang diturunkan kepada beliau. Artinya, bukan Rasulullah SAW yang membuat-buatnya, yang mengada-adakannya. Jadi jamaah sekalian, ini syarat ibadah yang kedua. Syarat diterima amalan yang kedua. Mengikuti syariat Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Kita mencontoh Nabi Muhammad SAW karena yang beliau amalkan adalah syariat Allah yang diturunkan kepada beliau, bukan yang beliau buat-buat sendiri. Makanya sungguh aneh kalau ada orang yang seakan merasa berhak untuk membuat-buat sendiri amal-amal ibadah yang Rasulullah SAW tidak contohkan. Padahal beliau sendiri tidak membuat-buat, tidak mengada-ada, melainkan mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat An-Najm ayat ketiga dan keempat, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah yang disampaikan Muhammad berdasarkan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan jemaah sekalian, juga Allah Subhanahu wa taala memberi ancaman keras kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai beliau menambah-nambah di dalam agama yang Allah tidak syariatkan. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Kata Allah, seandainya Muhammad itu mengada-adakan atas kami sebagian ucapan. Misalkan beliau mengatakan Allah mensyariatkan ini, ternyata Allah enggak syariatkan. La akhadna minhu bil yamin, maka kata Allah, kami akan ambil dia dari tangan kanannya. Tsumma laqata'na minhu alwatin. Kemudian kami akan potong urat jantungnya. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, maka tidak seorang pun dari kalian yang dapat menghalangi kami untuk melakukannya. Ini ancaman Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kepada kita bahwa yang beliau ajarkan itu betul-betul dari Allah, bukan beliau mengada-ada. Ini luar biasa, ancamannya dahsyat sekali. Kalau seandainya Muhammad membuat-buat sendiri, mengada-adakan, mengatasnamakan kami, mengatasnamakan syariat kami, kata Allah, kami akan ambil dia dari tangan kanannya, kemudian kami potong urat jantungnya. Ini luar biasa. Murka Allah kepada orang yang mengada-ada dalam agama. Bahaya besar jemaah sekalian. Ini faedah penting. Hakikat kita meneladani Rasulullah SAW adalah mengamalkan syariat Allah yang diturunkan kepada beliau, bukan beliau buat-buat sendiri, mengarang-arang sendiri yang Allah tidak turunkan ilmunya. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah melanjutkan, famata faqadal amal ahada hadaini syartain fasadah. Maka kapan hilang satu dari dua syarat ini dalam satu amalan, maka amalan itu menjadi rusak. Kalau hilang satu dari dua syarat ini, maka amalan tersebut menjadi rusak. Apalagi hilang dua-duanya. Hilang salah satu saja, amalannya menjadi rusak. Faman faqadal ikhlas kana munafiqan. Maka siapa yang tidak ikhlas dalam beramal, dia adalah seorang munafik. Wahumul ladzina yura'unan nas. Sebagaimana Allah telah mengabarkan kepada kita, sifat orang munafik itu beramal untuk diperlihatkan kepada manusia agar mendapatkan pujian mereka. Itulah yang disebut dengan riya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah di surat An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum
Sesungguhnya orang munafik itu berusaha untuk menipu Allah, padahal Allah yang menipu mereka, menimpakan tipu daya kepada mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri malas-malasan, mereka ingin memperlihatkan salat mereka kepada manusia agar dipuji orang, dan mereka tidak ingat Allah dalam salat mereka itu kecuali sedikit. Dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita 3 sifat salat orang munafik. Yang pertama, mereka melakukannya dengan malas-malasan, enggak serius. Dalam hadis juga Nabi SAW mengabarkan mereka suka menunda-nunda waktu salat. Yang kedua, riya. Inilah pembahasan kita. Ini yang bertentangan dengan keikhlasan. Ini sifat orang munafik. Dan yang ketiga, mereka tidak khusyuk. Mereka tidak ingat Allah kecuali sedikit. Jadi, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, apabila seseorang kehilangan syarat yang pertama dalam ibadah, yaitu ikhlas, berarti dia munafik. Apakah betul-betul dia munafik yang kafir, atau masih muslim tapi punya sifat munafik? Oleh karena itu jemaah sekalian, riya itu ada 2 macam. Riya yang syirik besar, itu riyanya orang munafik, sudah bukan muslim lagi. Dan riya yang syirik kecil, mungkin masih menimpa orang muslim. Yang disebut dalam surat An-Nisa ayat 142, riyanya orang munafik yang sampai pada tingkat syirik besar adalah riya'u mahdin, riya yang murni, atau riya adalah niat utamanya. Mungkin masih ada niat ingin mendapatkan balasan dari Allah, tapi yang lebih besar yang dia inginkan adalah pujian manusia. Ini syirik besar, bukan syirik kecil. Adapun riya yang syirik kecil itu apabila niat seseorang lebih besar untuk mendapatkan balasan dari Allah, tapi tercampur sedikit saja keinginan agar dipuji orang, maka saat itu hancur amalannya, dan dia telah terjerumus dalam dosa yang sangat besar, yaitu syirik kecil. Jangan salah paham dengan kata kecil di situ. Bukan maknanya dosanya kecil. Bahkan syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Jadi jemaah sekalian, bukan saja amalan seseorang itu rusak, plus mendapat dosa lagi, bahkan dosa terbesar. Jadi ini bahaya ketika amalan tidak ikhlas. Wa man faqadal mutaba'ah kana dalan jahilan. Adapun kata Ibnu Katsir rahimahullah, orang yang kehilangan dari amalannya itu mutaba'ah, peneladanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia beramal tapi tidak meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah orang yang sesat lagi jahil. Orang yang sesat lagi jahil. Walaupun dia kelihatannya rajin ibadah, tapi ibadahnya adalah ibadah yang tertolak, ibadah yang tersesat, karena tidak sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa mata jama'ahuma fahuwa amalul mu'minin. Dan kapan seseorang mengumpulkan 2 syarat ini, maka itulah amalan orang-orang yang beriman yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-16. Ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'da sidqil ladzi kanu yu'adun. Mereka itulah orang-orang yang kami terima amalan baik yang telah mereka lakukan, dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka
bersama dengan para penghuni surga. Itulah janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Jadi jemaah sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita 3 keutamaan orang yang memenuhi 2 syarat ini, 2 syarat ibadah. Pertama, amalannya diterima. Yang kedua, dosanya diampuni. Yang ketiga, dimasukkan ke dalam surga. Surat Al-Ahqaf ayat ke-16. Jadi ini pentingnya jemaah sekalian, memenuhi 2 syarat ibadah. Pertama, agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar enggak merugi kita. Sudah capek-capek ibadah enggak diterima. Yang kedua, agar dosa-dosa kita diampuni. Dan kita semua menyadari dosa-dosa kita banyak. Maka di antara jalan untuk menggapai pengampunan dosa, penuhi 2 syarat ibadah ini. Yang ketiga, agar dimasukkan ke dalam surga. Baik, ini dalil yang pertama. Kita masuk dalil yang kedua. Surat Al-Baqarah ayat 112. Surat Al-Baqarah ayat 112. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. Ayat ini masih mirip dengan ayat sebelumnya yang bercerita tentang orang yang beramal dengan memenuhi 2 syarat. Yang pertama, man aslama wajhahu lillahi. Orang yang menundukkan wajahnya untuk Allah. Yang kedua, wa huwa muhsinun, dan dia melakukan dengan cara yang baik. Maka Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau juga menjelaskan makna ayat ini, man akhlasal amalillahi wahdah la syarikalah, yaitu orang yang mengikhlaskan amalannya untuk Allah semata-mata, tidak ada sekutu baginya. Itu arti man aslama wajhahu lillah, orang yang menundukkan wajahnya untuk Allah. Kemudian beliau menyebutkan nukilan-nukilan dari ulama salaf, dari Abul Aliyah. Abul Aliyah adalah imam besar dari generasi tabi'in. Kemudian dari Ar-Rabi, barangkali yang beliau maksudkan Ar-Rabi bin Sulaiman, salah seorang murid senior Imam Asy-Syafi'i. Begitu pula dari Sa'id bin Jubair. Tentang makna ini, man aslama wajhahu lillah, orang yang menundukkan wajahnya untuk Allah, yaitu orang yang beramal dengan ikhlas hanya untuk Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Wa huwa muhsinun, dan dia berbuat baik. Ay muttabi'un fihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya adalah dia meneladani pada amalannya itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau memberi kesimpulan lagi, fa inna lil amalil mutaqabbal syartain. Maka kalau begitu, amal yang diterima memiliki 2 syarat. Ahaduhuma ayyakuna khalisan lillahi wahdah. Yang pertama, amalan itu harus ikhlas untuk Allah yang satu saja. Wal akhar, syarat yang kedua, ayyakuna sawaban muwafiqan lisyariah. Amalan itu harus benar, yang sesuai dengan syariat yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Famata kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yutaqabbal. Maka apabila amalan itu sudah ikhlas, akan tetapi belum benar, belum mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan diterima. Walihadza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Wa amma in kana al-amal muwafiqan lisyari'ah fi surati adh-dhahirah walakin lam yukhlis amilhu al-qasda lillah fahuwa aidan mardudun ala fa'ilihi. Begitu pula sebaliknya kata beliau,
walaupun amalan itu sudah sesuai syariat Rasulullah SAW secara zahir, akan tetapi orang yang melakukannya tidak meniatkan ikhlas semata-mata karena Allah, maka itu adalah amalan yang tertolak. Wa hadza halul munafiqin wal mura'in, dan inilah amalannya orang-orang munafik dan orang-orang yang riya. Beliau sebutkan lagi surat An-Nisa ayat 142 yang telah kita sebutkan tadi. Begitu pula beliau sebutkan amalan orang-orang yang riya ini. Allah ingatkan di surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Allah berbicara di dalam surat ini tentang orang yang solat tapi dia celaka. Kenapa? Di antara sebabnya alladzina hum yura'un, mereka riya dalam solat mereka. Jadi bukan mereka enggak solat sama sekali, mereka masih solat tapi riya. Apalagi enggak solat sama sekali, tentu itu lebih parah. Jadi mereka solat, tapi Allah mengatakan celaka mereka karena mereka riya di dalam solat mereka. Walaupun mereka sudah lakukan itu dengan ikhlas, namun tidak sesuai petunjuk Nabi SAW tidak diterima. Begitu pula sebaliknya, amalan yang sudah sesuai petunjuk Nabi SAW tapi tidak ikhlas juga tidak diterima. Kemudian lanjutan ayat Surat Al-Baqarah ayat 112. Apa anugerah yang Allah akan berikan kepada orang yang melakukan amalan dengan memenuhi dua syarat ini? Falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka baginya pahala di sisi Rabbnya, dan bagi orang-orang yang melakukan itu tidak ada rasa takut atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi jemaah sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita tiga keutamaan orang yang memenuhi dua syarat ibadah ini: ikhlas dan mengikuti petunjuk Nabi SAW. Keutamaan yang pertama, Allah pastikan dia akan mendapatkan balasan. Amalannya diterima, maka dia akan mendapatkan balasannya. Dan itu menunjukkan amalannya adalah baik, amalannya adalah benar. Karena kalau tidak baik dan tidak benar, tidak akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, malah dapat dosa. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Allah, tidak ada rasa takut atas mereka. Maksudnya jemaah sekalian, menjelang wafat mereka, Allah akan utus malaikat untuk mengatakan kepada mereka, alla takhafu, kamu jangan takut. Kenapa? Ini disebutkan di surat Fussilat ayat ke-30 tentang kedatangan malaikat. Malaikat akan mengatakan kepada mereka di akhir hayat, dan dia bisa dengar. Orang lain nggak bisa dengar. Bahkan dia melihat malaikat itu. Orang lain nggak bisa lihat. Orang yang mau mati ini dia bisa lihat. Kalau dia orang yang beriman, orang yang beramal dengan ikhlas dan ittiba, maka yang akan datang adalah malaikatur rahmah. Dan kedatangan mereka sebelum datang malaikat maut. Dan mereka menanti kapan malaikat maut mencabut ruhnya, langsung mereka ambil ruhnya. Tidak mereka biarkan di tangan malaikat maut walaupun sekejap mata. Dan mereka sudah menyiapkan bejana dari surga. Disitulah akan diletakkan kain kafan dari surga dan bejana dari surga. Disitulah akan diletakkan ruh orang ini. Sebagaimana dalam hadis yang panjang, hadis tentang perjalanan ruh, diriwayatkan Abu Daud dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Nah, di antara yang diucapkan malaikat ini adalah alla takhafu, kamu jangan takut. Maksudnya, Allah sudah berikan jaminan bahwa kamu aman. Kamu tidak akan tertimpa azab kubur, azab padang mahsyar maupun azab neraka.
maka hilang rasa takutnya. Ini keutamaan yang kedua. Walahum yahzanun. Yang ketiga, mereka tidak bersedih hati. Malaikat akan mengatakan kepadanya, wala tahzanu, dan jangan pula kamu bersedih hati. Artinya adalah, kamu gak usah sedih dengan orang-orang yang kamu cintai yang akan kamu tinggalkan. Kenapa? Karena Allah yang akan menjaga mereka. Masih ada lagi satu kalimat, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang sudah dijanjikan kepadamu. Maka rasa takut hilang, kesedihan pun hilang, berganti dengan kegembiraan. Dia mau mati tapi dia senang, dia gembira. Inilah balasan orang yang beramal dengan ikhlas dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita masuk dalil yang terakhir, dalil yang ketiga. Surat Al-Kahfi ayat 110. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Maka siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya. Arti perjumpaan di sini adalah perjumpaan dalam keadaan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap orang akan berjumpa dengan Allah. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak seorang pun dari kalian kecuali Allah akan berbicara langsung kepadanya, antara dia dengan Allah saja tanpa penerjemah. Itulah jemaah sekalian hari hisab di padang mahsyar. Seluruh manusia dan jin Allah akan berbicara langsung kepadanya tanpa penerjemah. Hanya antara dia dengan Allah. Dan Allah lakukan itu di saat yang bersamaan untuk seluruh manusia dan jin. Dan inilah di antara kekuasaan Allah. Sebagaimana hari ini seluruh manusia berdoa, masing-masing berdoa, andai seluruh manusia berdoa, masing-masing berdoa dengan bahasa yang berbeda-beda, dengan permintaan yang berbeda-beda, maka Allah mendengarkan satu persatu. Dan ini juga sekaligus dalil bantahan orang yang menganggap mustahil Allah turun di sepertiga malam di langit dunia. Karena alasannya di Lampung masuk sepertiga malam terakhir, di Papua sudah pagi. Itu mudah bagi Allah. Mudah saja bagi Allah, nggak ada susahnya. Walaupun permukaan bumi ini berbeda-beda waktu sepertiga malamnya, tapi Allah Maha mampu turun di atas permukaan bumi ini atau di atas langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Tidak dapat membatasi perbedaan waktu itu kalau Allah menghendaki. Apa yang Allah lakukan tidak dapat membatasi Allah Subhanahu wa taala. Itu kan makhluk. Bagaimana bisa membatasi Allah? Nah, kalau kita paham bagaimana Allah Maha mampu berbicara kepada setiap orang dalam waktu bersamaan, sebagaimana Allah mampu mendengarkan setiap orang dalam waktu bersamaan, begitu pula mudah Allah turun di sepertiga malam yang terakhir dalam waktu bersamaan, walaupun berbeda waktu antara satu daerah dengan daerah yang lain. Jadi jemaah sekalian, setiap kita akan berjumpa dengan Allah, berbicara dengan Allah. Namun ada orang yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dirahmati, dan ada yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dimurkai. Maka dalam ayat ini maksudnya adalah berjumpa dengan Allah dalam keadaan dirahmati. Barang siapa yang ingin, apa yang harus dia lakukan? Falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Hendaklah dia melakukan dua hal. Yang pertama, beramal soleh. Yang kedua, tidak mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya.
Kita lihat lagi penjelasan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir beliau. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, ay thawabahu wa jazaahu salih. Maknanya adalah dia mengharapkan pahala dan balasan yang baik dari Allah ketika dia berjumpa dengan Allah kelak di hari kiamat. Falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal saleh, makana muwafiqan li syar'illah, yaitu amalan yang sesuai dengan syariat Allah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Wa huwa alladzi yuradu bihi wajhullahi wahda la syarikalah, yaitu amalan yang diniatkan untuk Allah yang satu saja, tidak ada sekutu baginya. Kemudian beliau berikan kesimpulan, wa hadzani rukna al-amal al-mutaqabbal. Maka ini adalah dua rukun amalan yang diterima. La budda ayyakuna khalisan lillah sawaban ala syariati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah serta benar, yaitu sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullah juga berdasarkan ayat ini memberikan kesimpulan, wajima'uddin aslani, pokok agama itu ada dua yang mengumpulkan semua ajaran agama, hakikatnya dua saja. Yang pertama, alla na'budu illallah wa la na'buduhu illa bima, alla na'budu illallah, kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Artinya mentauhidkan Allah. Dan tauhid itu lawannya adalah syirik besar dan syirik kecil. Sama dengan ikhlas. Tauhid dan ikhlas maknanya sama. Cuma kalau disebutkan bersamaan maknanya menjadi beda. Tauhid lawannya syirik besar, ikhlas lawannya syirik kecil. Tapi kalau disebut secara terpisah, tauhid dan ikhlas artinya sama. Makanya ada kaidah disebutkan para ulama, idza jtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Apabila mereka berdua berkumpul, maka mereka berdua berpisah. Apabila mereka berdua berpisah, maka mereka berdua berkumpul. Artinya, kalau disebutkan bersamaan artinya menjadi beda, maknanya menjadi beda. Kalau disebutkan secara terpisah, maknanya menjadi sama. Contoh lain, iman dan Islam. Iman dan Islam. Kalau disebutkan bersamaan, iman itu amalan batin, Islam amalan zahir. Tapi kalau disebutkan terpisah, iman saja atau Islam saja mencakup dua-duanya. Contoh lain, al-qada wal qadar. Al-qada wal qadar. Kalau disebutkan bersamaan, maka al-qada itu yang Allah tetapkan dahulu, 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Sedangkan al-qadar adalah realisasinya sekarang. Tapi kalau disebutkan terpisah, mencakup dua-duanya. Kalau disebutkan al-qada saja, mencakup makna al-qada dan al-qadar. Begitu pula sebaliknya, kalau disebutkan qadar saja, mencakup dua makna ini yang sudah Allah takdirkan sejak dahulu maupun yang Allah realisasikan sekarang. Ini pokok agama yang pertama. Alla na'budu illallah, kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Mentauhidkannya, mengikhlaskan ibadah hanya untuknya. Yang kedua, wala na'buduhu illa bima syara'a, dan kita tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang Allah syariatkan, yaitu yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La na'buduhu bil bid'ah, dan kita tidak menyembah Allah dengan bid'ah-bid'ah, dengan amalan-amalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ajarkan kepada kita atau tidak mencontohkannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah. Kemudian beliau baca ayat ini, surat Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, yaitu perjumpaan dalam keadaan dirahmati, hendaklah dia melakukan amal soleh,
yaitu amalan yang sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya, yaitu dia lakukan dengan ikhlas. Wa dzalika tahqiqus syahadatain, dan inilah jamaah sekalian pengamalan terhadap dua kalimat syahadat. Maka kita pun paham kenapa jamaah sekalian dua kalimat ini terdiri dari dua bagian, tapi menjadi satu rukun. Dua bagian, tapi menjadi satu rukun. Rukun Islam ada 5 kan? Rukun Islam yang pertama ada dua bagian. Karena ini nggak boleh dipisahkan. Kapan satu hilang, yang satunya nggak berguna. Kapan satu hilang, yang satunya batal, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kenapa syahadatain itu dijadikan satu rukun? Karena dua sebab. Yang pertama, karena Nabi Muhammad SAW hanyalah seorang penyampai, muballigh anillahi azza wa jalla. Jadi semua yang beliau kabarkan, semua yang beliau ajarkan, semua dari Allah, bukan beliau buat-buat sendiri. Jadi nggak bisa dipisahkan antara syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammadur Rasulullah. Ini yang pertama, sebab yang pertama. Sebab yang kedua, inilah pembahasan kita, karena di dalamnya terkandung dua syarat diterimanya ibadah. Jadi subhanallah jemaah sekalian, yang kita bicarakan ini adalah pokok agama Islam yang paling mendasar, yang terkandung di dalam dua kalimat syahadat. Di dalam la ilaha illallah terkandung syarat ibadah, syarat diterima amalan, yaitu keikhlasan. Makanya la ilaha illallah juga dinamakan kalimatul ikhlas. Kalimat ikhlas. Kemudian dalam syahadat Muhammadur Rasulullah terkandung di dalamnya syarat diterimanya amalan, yaitu ittiba, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi jemaah sekalian, inilah pokok agama kita. Kemudian pembahasan yang terakhir. Jadi selesai pembahasan 3 dalil yang mengumpulkan dua syarat ibadah ini. Pembahasan yang terakhir adalah tentang perusak dua syarat ini. Maka perusaknya pun dua. Yang pertama, perusak keikhlasan. Perusak keikhlasan itu adalah syirik. Baik syirik besar seperti mempersembahkan ibadah untuk selain Allah, maupun syirik kecil seperti riya dan sum'ah. Maka ini adalah perusak keikhlasan. Rusaknya keikhlasan seseorang karena syirik. Sehingga orang yang berbuat syirik adalah orang yang tidak ikhlas, baik syirik besar maupun syirik kecil, sehingga amalannya tertolak. Bahkan syirik besar bukan saja amalannya tertolak, juga menghapuskan semua amalan yang pernah dia lakukan. Surat Al-An'am ayat 88. Allah Azza wa Jalla menegaskan, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Andai mereka berbuat syirik, terhapuslah amalan yang mereka kerjakan. Surat Az-Zumar ayat ke-65. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan keras tentang riya. Inna akhwafa ma akhafu alaikumus syirkul asghar. Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Qala ar-riya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah riya. Tapi ingat ya, tadi sudah kita jelaskan, riya bisa menjadi syirik besar. Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam riya yang syirik kecil adalah yasirur riya, sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, riya yang ringan.
Artinya, niat utamanya untuk mendapatkan balasan dari Allah. Tapi ada sedikit tercampur keinginan untuk dipuji orang. Kalau itu mendominasi, atau bahkan itu murni, maka menjadi riya yang syirik besar, meskipun itu hampir-hampir tidak terjadi pada orang beriman, kecuali dia munafik. Yaqulullahu azza wa jalla lahum yaumal qiyamah, idza juziyan nasu bi a'malihim. Nabi SAW mengingatkan kita, kelak di hari kiamat, Allah akan mengatakan kepada mereka, tatkala manusia telah mendapatkan balasan terhadap amalan-amalan mereka, namun kepada orang-orang yang riya, Allah mengatakan, idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya, fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Pergi kalian, temui orang-orang yang dulu kalian harapkan pujian mereka ketika di dunia, maka lihatlah apakah kalian akan mendapat balasan dari mereka. Jadi saat orang-orang mendapatkan balasan ganjaran pahala, orang-orang yang riya ini malah diusir oleh Allah Azza wa Jalla. Betapa terhinanya mereka. Juga jemaah sekalian, termasuk syirik dalam niat adalah beramal karena dunia. Akan tetapi beramal karena yang masuk kategori syirik apabila itu diniatkan murni karena dunia, dan dia masih mengharapkan balasan di dunia itu dari Allah, dan dia tidak mengharapkan sedikit pun balasan di akhirat. Atau harapan dia untuk mendapatkan balasan dari Allah di akhirat lebih kecil daripada harapan mendapatkan balasan di dunia. Maka itulah yang sampai tingkat syirik. Namun syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Belum sampai tingkat syirik besar, tapi syirik kecil. Kenapa dihukumi syirik? Karena kecintaan dia kepada dunia yang lebih besar daripada akhirat. Walaupun dia masih mengharapnya kepada Allah, mengharapkan balasan dari Allah dengan amalan-amalannya, balasan di dunia lebih besar daripada harapan dia mendapatkan balasan di akhirat. Maka ini syirik kecil, yaitu syirik hubbud dunia, cinta dunia. Karena Nabi SAW mengatakan, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham. Jadi dia disebut menghamba kepada dunia, tapi dia tidak benar-benar menyembah dunia, sehingga hukumnya tidak sampai syirik besar, melainkan syirik kecil. Sekali lagi jemaah sekalian, disebut syirik kecil bukan untuk dipandang remeh. Bahkan syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Kalau dia mengharapkan balasan itu dari selain Allah, ini bisa sampai tingkat syirik besar. Dia mengharapkan balasan di dunia tapi dari selain Allah. Contoh, orang-orang yang mengharapkan balasan dari makhluk yang mereka yakini penguasa di laut mereka, penguasa di gunung mereka, maka mereka persembahkan kepadanya sesajen, mendekatkan diri kepadanya. Itu sudah syirik. Ketika mereka harapkan dia memberi balasan kepada mereka, itu syirik yang lain, dan itu syirik besar. Baik mereka mengharapkan balasan di akhirat maupun di dunia. Jadi kalau seseorang lebih besar dia mengharapkan balasan dari Allah di dunia, maksudnya balasan yang bersifat duniawi, seperti agar hartanya melimpah. Kenapa dia rajin sholat? Dia ingin Allah berikan kepadanya rezeki yang melimpah, atau dia ingin tubuhnya sehat, dan lain-lain. Maka jika itu menjadi niat utamanya, maka itu syirik kecil, yaitu syirik hubbud dunia, cinta dunia berlebihan, melebihi akhirat. Tapi jamaah sekalian, kalau seandainya
akhirat yang lebih dia utamakan, yang lebih dia harapkan balasannya. Namun dia juga masih berharap Allah membalas dia dengan balasan yang bersifat duniawi, maka hukumnya boleh. Cuma kurang afdol. Yang afdol kalau dia mengharapkan semata-mata balasan di akhirat dan Allah tidak akan sia-siakan dia di dunia. Kenapa boleh jamaah sekalian? Karena dalam Al-Quran, sebagaimana kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Allah telah memotivasi kita untuk beramal. Begitu pula dalam hadis Nabi SAW, ada motivasi kepada kita untuk beramal dengan balasan di dunia. Contoh, di surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya, dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin rezekinya dilapangkan dan umurnya dipanjangkan, maka hendaklah dia menyambung hubungan keluarga. Memperkuat dan menyambung hubungan keluarga yang putus. Jadi, kita dimotivasi untuk beramal soleh dengan balasan di dunia, menunjukkan boleh kita harapkan. Yang tidak boleh kalau itu lebih kita utamakan daripada balasan di akhirat. Inilah perusak ikhlas atau pengurang keikhlasan kita, pengurang kesempurnaan ikhlas kita. Kemudian yang kedua, perusak ittiba, perusak amalan seorang hamba sehingga dia kehilangan ittiba, peneladanan kepada Rasulullah SAW, adalah berbuat bid'ah di dalam agama. Oleh karena itu, dalam banyak sekali hadis Rasulullah SAW telah mengingatkan kita bahaya perbuatan bid'ah. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa mengada-ada, membuat-buat sendiri dalam agama kami ini yang tidak berasal darinya, tidak berasal dari Allah dan Rasulnya, maka itu tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat Muslim, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi yang mengatakan amalan itu tertolak adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah jelas beliau mengatakan seperti itu, enggak boleh seorang mengatakan, ya kita buktikan saja di akhirat. Sudah jelas Nabi SAW mengatakan tertolak. Berarti dia nggak percaya pada ucapan Nabi. Na'udzubillah, ini bahaya sekali. Ada orang ketika diingatkan, ya akhi, amalan antum tidak sesuai petunjuk Nabi SAW. Itu kata Nabi amalan yang tertolak. Lalu dia jawab, ya kita buktikan saja di akhirat. Tertolak atau tidak. Ini jawaban orang-orang liberal sebenarnya. Untuk melindungi kesesatan mereka, maka mereka pakai jawaban seakan-akan jawabannya Islami juga. Mereka bilang, kan hanya Allah yang tahu. Kita buktikan saja di akhirat. Ini kedengarannya Islami. Hanya Allah yang tahu, diterima atau tidak. Maka kita jawab, betul, hanya Allah yang tahu. Makanya Allah sudah kabarkan kepada kita melalui lisan Rasulnya SAW, amalan itu tertolak. Nggak usah tunggu di akhirat, Allah sudah sampaikan sekarang. Begitu pula dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Hadis tentang khutbatul hajah. Nabi SAW seringkali ketika berkhutbah beliau mulai dengan amma ba'd fa inna khairal hadis kitabullah wa khairul hudya wa khairul hadi wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara baru dalam agama.
dan setiap yang bid'ah yang baru dalam agama itu adalah sesat. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang sesat dan setiap bid'ah itu sesat. Dalam hadis yang lain, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Jadi yang mengatakan semua bid'ah itu sesat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sepatutnya seorang muslim seakan alergi kalau dikatakan bid'ah itu sesat, padahal yang mengatakan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, untuk lebih memahami tentang bid'ah sebagai penutup, maka ulama menjelaskan bid'ah itu ada dua macam. Bid'ah asliyah atau hakikiyah, dan bid'ah idhofiyah. Yang pertama, bid'ah asliyah atau hakikiyah, yaitu bid'ah yang sama sekali nggak berdasarkan dalil. Dilihat dari sisi manapun, dilihat dari sisi manapun, tidak ada dalilnya. Termasuk dalam bid'ah ini jamaah sekalian, orang yang membuat-buat, mengarang-arang lafaz-lafaz zikir atau lafaz-lafaz salawat sendiri yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nggak pernah ajarkan. Ini yang pertama. Dilihat dari sisi manapun nggak ada dalilnya. Yang kedua, bid'ah idhofiyah, bid'ah yang disandarkan kepada dalil. Maksudnya, jika dilihat di satu sisi ada dalilnya, tapi di sisi yang lain tidak ada dalilnya. Maka untuk mengenal bid'ah ini, kita bisa lihat pada 6 perkara. Untuk mengenal bid'ah idhofiyah, kita bisa lihat pada 6 sisi. Sisi yang pertama, sebab seseorang melakukan ibadah. Sholat tahajud, ada dalil atau tidak? Ada dalil kan? Tapi kalau seseorang mau sholat tahajud, sebabnya apa? Bertepatan malam 27 Rajab. Karena katanya malam Isra Mi'raj. Maka sebab dia melakukan ibadah nggak ada dalilnya. Bahkan tidak benar juga menurut pakar sejarah seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar, itu tidak benar atau tidak kuat pendapat yang mengatakan Isra Mi'raj di tanggal 27 Rajab. Seandainya itu Isra Mi'raj bertepatan dengan itu, juga nggak ada dalil kita dianjurkan sholat tahajud. Kalau hanya kebetulan kita malam itu bangun untuk sholat tahajud, ya tidak ada masalah. Tapi kalau kita menyengaja, meniatkan, kenapa ingin sholat tahajud bertepatan dengan 27 Rajab? Maka sholat tahajudnya menjadi bid'ah. Bukan sholat tahajudnya penyebab dia bid'ah, tapi karena sebab dia melakukan sholat tahajud, alasan dia melakukan sholat tahajud. Ini yang pertama. Yang kedua, lihat dari jenis. Contoh, berkurban itu disyariatkan dengan 3 jenis hewan, yaitu unta, sapi, dan kambing. Kalau seseorang menggunakan jenis yang lain seperti ayam, maka korbannya menjadi bid'ah. Amalan korbannya menjadi bid'ah, walaupun dia datangkan 1000 ekor ayam, amalannya menjadi bid'ah. Dan subhanallah jemaah sekalian, kita baru saja melalui hari raya korban. Selama hari raya korban sepanjang yang kita lalui ini, belum pernah kita dengar seorang pun muslim yang berkorban dengan ayam. Saya belum pernah dengar. Antum pernah dengar tidak? Belum kan? Ya alhamdulillah. Berarti semuanya paham ini. Ya, itu bid'ah. Ya, semuanya paham. Kalau dia lakukan, itu tertolak. Seharusnya semua ibadah kita pakai prinsip ini. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak ajarkan, maka itu tertolak. Kemudian yang ketiga, lihat dari sisi jumlahnya. Lihat dari sisi jumlahnya. Artinya, kalau seseorang menentukan jumlah sendiri yang Nabi SAW tidak tentukan, maka menjadi bid'ah. Contohnya, baca ayat kursi. Ada orang menentukan jumlah sendiri. Kata dia ada amalan baca ayat kursi sebanyak 40 kali selama 40 hari. Ayat kursinya sudah jelas, itu dalil, itu firman Allah, Al-Quran.
Tapi penentuan jumlah dia buat-buat sendiri. Dari mana jumlah 40? 40 kali ditambah lagi jumlah 40 hari. Dari dia sendiri, bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka amalannya menjadi bid'ah. Dan itulah sebabnya jemaah sekalian, orang yang mengamalkan ini bisa punya tenaga dalam, bisa punya ilmu kebal. Kenapa? Setan datang membantu dia. Walaupun kelihatannya yang dia amalkan Al-Quran, tapi yang dia amalkan adalah sesuatu yang menyelisihi syariat. Makanya setan senang dan datang membantu dia. Dia pikir ini ilmu dari Allah, ilmu putih. Padahal itu bagian dari tipu daya para dukun dan tukang sihir yang menipu manusia, mengajarkan yang bertentangan dengan syariat sehingga setan datang membantunya. Makanya tidak ada dalam Islam kesaktian-kesaktian, ilmu kebal, tenaga dalam dan lain sebagainya. Itu semuanya permainan setan. Permainan dukun dan tukang sihir. Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka berperang dan mereka terluka, bahkan mereka mati syahid, dan mereka punya senjata, begitu pula punya baju besi. Bukan punya ilmu kebal, bukan punya tenaga dalam. Kemudian yang keempat, dilihat dari sisi tata cara, kaifiyah, tata cara ibadah. Dilihat dari sisi tata cara ibadah. Barang siapa membuat-buat tata cara sendiri, walaupun dia melakukan sholat, tapi sholatnya dia buat-buat sendiri tata caranya, maka amalannya tertolak. Sholatnya, ibadah sholat disyariatkan, tapi cara sholat pun harus sesuai petunjuk Nabi SAW. Begitu pula zikir. Kita dianjurkan berzikir, memperbanyak zikir, tapi cara kita berzikir pun harus sesuai petunjuk Nabi SAW. Dan termasuk cara berzikir yang Nabi SAW tidak ajarkan adalah dengan cara dikomando oleh seseorang, kemudian jamaahnya membentuk sebuah kor dengan satu suara. Ini adalah cara berzikir yang Rasulullah SAW dan para sahabat tidak pernah mengajarkannya. Kemudian yang kelima, dilihat dari segi waktu ibadah. Ini untuk ibadah-ibadah yang sudah ditentukan waktunya. Contohnya haji. Haji itu sudah ditentukan waktunya. Kalau seseorang melakukan haji di luar musim-musim haji, maka hajinya menjadi bid'ah. Walaupun dia sudah keluarkan 300 juta haji furoda, ya, tapi bukan di bulan-bulan haji, maka hajinya tidak diterima. Kemudian yang keenam, dari segi tempat. Ini juga bisa dalam masalah haji. Haji itu tempatnya sudah jelas. Di Ka'bah dan di Ma'asyirul Haram, tempat-tempat yang Allah syariatkan untuk berhaji. Mina, Muzdalifah, Arafah, dan lain-lain. Kalau ada orang pergi haji di gunung tertentu, atau di negara tertentu selain daripada yang telah Allah tetapkan, maka berarti dia telah berbuat bid'ah dalam agama. Ya. Inilah jemaah sekalian, 6 sisi pandang untuk mengenal bid'ah idhofiyah. Suatu hari Imam Sa'id bin Al-Musayyib, imam besar dari generasi tabi'in rahimahullahu ta'ala, melihat seseorang sholat setelah subuh lebih dari 2 rakaat, dia perbanyak ruku dan sujud. Maka beliau melarang orang itu melakukannya. Lalu apa kata orang itu? Ya Aba Muhammad, ayu'adzibunillahu ala sholati? Wahai Abu Muhammad, engkau melarang aku sholat? Apakah Allah akan mengazab aku karena sholat? Masa sholat dilarang? Mana mungkin aku diazab karena melakukan sholat? Kenapa kamu larang? Maka perhatikan jawaban Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullahu ta'ala. Qala la walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Kata Sa'id bin Jubair, memang tidak. Allah tidak akan mengazabmu karena sholat, tapi Allah akan mengazabmu karena menyelisihi sunnah dalam sholat. Ini jawaban sekaligus untuk orang-orang hari ini.
Kalau kita ingatkan, cara berzikir kamu itu bid'ah, maka dia mengatakan berarti kamu anti zikir dong. Kalau kita katakan cara bersalawat kamu itu adalah bid'ah, langsung dia mengatakan berarti kamu anti salawat. Bahkan mereka sebut GAS, gerakan anti salawat. Ya. Maka kita katakan jemaah sekalian, seperti yang dikatakan oleh Said bin Al-Musayyib, kita bukan melarang zikir, kita bukan melarang salawat, tapi yang kita larang adalah cara berzikir atau cara bersalawat yang tidak sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah, ini yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Mungkin ada sedikit tanya jawab. Saya persilakan. Bagaimana jika kita tidak jadi beramal karena ada terpintas niatan riya? Apakah perbuatan ini sudah benar karena untuk menghindari riya? Kalau kita tidak jadi beramal, kemudian kita beralih kepada amalan yang lebih besar, maka tidak ada masalah. Contoh, kita mau bersedekah, lagi banyak orang, khawatir riya, kita pindah jadi sedekah sembunyi-sembunyi. Itu lebih afdal. Itu lebih afdal. Tapi kalau kita nggak jadi sedekah sama sekali, maka itu kita sudah terjebak permainan setan. Ini diantara permainan setan. Sudahlah, gak usah sedekah, nanti kamu riya. Jadi tergantung, kenapa dia nggak jadi beramal. Kalau dia berpindah kepada amalan yang lebih besar, maka bagus. Tapi kalau dia nggak jadi beramal sama sekali, hanya karena takut riya, maka ini diantara tipu daya setan. Ya seharusnya bagaimana? Tetap beramal dan jaga niatnya, jangan sampai riya. Dan orang yang menjaga niat agar tidak riya, ini orang yang berjuang di jalan Allah untuk menundukkan hawa nafsunya. Karena ini bukan hal yang ringan jemaah sekalian. Mengobati penyakit dalam niat itu bukan hal yang ringan, ini perjuangan berat. Sampai-sampai kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, "Ma'alajtu syai'an asyadda 'alayya min niyati fa innaha tataqallabu 'alayya." Aku tidak mengobati satu penyakit yang lebih berat aku lakukan daripada penyakit dalam niatku, karena niatku itu selalu berubah-ubah. Artinya, kita harus terus berusaha. Kalau kita berprinsip seperti ini, bisa-bisa nggak ada amalan yang kita lakukan. Mau beramal ini takut riya, mau beramal itu takut riya. Ini bahaya. Jadi tetap lakukan dan luruskan niat kita. Oleh karena itu, sebelum beramal, luruskan niat. Jangan dulu beramal sebelum luruskan niat. Pastikan dulu niat kita ikhlas atau tidak. Begitu pula yang kedua, pastikan dulu amalan yang kita lakukan sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Jadi ini prinsip penting. Supaya selamat, sebelum beramal, tanyakan dua pertanyaan ini pada diri kita sendiri. Untuk siapa kamu beramal? Dengan cara apa kamu beramal? Kalau kita sudah yakin amal ini untuk Allah semata dan sesuai cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru lakukan. Kemudian sepanjang beramal juga tetap diperhatikan. Bukan hanya di awal, sepanjang beramal. Karena bisa jadi ada orang yang di awalnya ikhlas, di pertengahan amalan itu menjadi rusak niatnya. Bahkan setelah beramal, dia juga harus tetap menjaga niatnya. Setelah beramal bukan lagi riya, tapi ujub dan sombong. Riya itu seseorang mempersekutukan Allah dengan orang lain, dan ujub itu adalah seseorang mempersekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Yaitu dia merasa bangga, merasa hebat. Berarti dia persekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Ini luar biasa, menjaga niat sepanjang hayat kita. Begitu pula kita hendaklah berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah agar dianugerahkan selalu keikhlasan dan dilindungi dari syirik. Jika suatu hari ada orang yang membutuhkan,
ya, yang membutuhkan, dan kita pun membantu. Saat itu kita niat membantu ikhlas karena Allah, tapi karena sudah lama dari itu bertemu lagi dengan orang tersebut, dan orang tersebut berbuat tidak baik atau tidak enak, dan tanpa sengaja keluar dari kita, keluar dari lisan, padahal dulu begini dan begitu. Bagaimana hukumnya? Apakah amalan yang sudah kita lakukan akan hilang? Kalau ada sebab kita mengatakan itu untuk menasihati dia, insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau tidak ada sebab dan mengungkit-ungkit pemberian itu menyakitinya, maka itu menghapuskan amalan kita. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Sebagaimana kata Allah, jangan kalian hilangkan sedekah-sedekah kalian dengan mengungkit-ungkitnya dan menyakiti hati penerima. Menyakiti hati penerima artinya mengandung kata-kata yang menyakitinya seperti penghinaan dan yang semisalnya. Tapi kalau itu untuk menasihati dia, mengingatkan kebaikan kita kepadanya untuk menasihati dia, insya Allah tidak mengapa. Karena Nabi SAW mengatakan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Jadi itu intinya yang ingin kita ingatkan kepada dia. Kamu belumlah menjadi orang yang bersyukur kepada Allah kalau belum berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepadamu. Akan tetapi ingat, kita tetap harus menjaga niat kita. Tidak boleh mengharapkan balasan darinya, bahkan tidak sekedar ucapan terima kasih. Tidak boleh mengharapkan. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami memberi makan kepada kalian demi wajah Allah. Apa maksudnya demi wajah Allah, jemaah sekalian? Agar masuk surga dan melihat wajah Allah. Ini kan sebuah ungkapan dalam Al-Quran tentang keikhlasan. Orang yang ikhlas itu beramal untuk mencari wajah Allah. Maksudnya, dia ingin masuk surga supaya dapat nikmat melihat wajah Allah. Ini menguatkan apa definisi keikhlasan yang kita sebutkan tadi dari penjelasan Imam Ibnu Katsir. Ihtisaban, mengharapkan pahala. Kemudian, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan, tidak pula ucapan terima kasih. Jadi, ini niat yang ikhlas ketika kita berbuat baik kepada orang. Tidak boleh mengharapkan balasan dari dia, bahkan tidak boleh pula mengharapkan sekedar ucapan terima kasih. Betul, dia wajib berterima kasih, dia wajib membalas dengan kebaikan, minimal doa. Tapi kita nggak boleh mengharapkan. Bedakan dua hal ini. Orang yang kita berbuat baik padanya, dia wajib berterima kasih, tapi dari sisi kita, tidak boleh kita mengharapkan ucapan terima kasih. Bahkan juga kata para ulama, tidak boleh kita minta didoakan. Ini sedekah, jangan lupa doakan saya ya. Nggak boleh, berarti mengharapkan balasan kan? Betul, dia wajib mendoakan kita, tapi kita nggak boleh mengharapkan balasan dari dia. Iya. Bolehkah kita mendoakan ampunan untuk orang tua yang tidak mengerjakan sholat 5 waktu dan berbuat syirik? Jawabannya tidak boleh. Tapi doakan supaya dapat hidayah. Karena Allah melarang kita bermohon ampun untuk orang-orang yang berbuat syirik. Makana lin-nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak boleh bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang yang berbuat syirik meskipun kerabat dekat. Bagaimana bertobat dari syirik? Masuk Islam. Dosa syirik, syirik besar yang membatalkan keislaman, bertobatnya dengan masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat dan juga memenuhi syarat-syarat tobat. Yaitu ikhlas karena Allah, meninggalkan syirik itu, menyesalinya dan bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang, dan tobatnya masih pada waktunya sebelum kematian datang menjemput atau sebelum matahari terbit dari barat. Bagaimana jika amalan haji atau umroh yang disertai paket kunjungan wisata ke negeri lain? Apakah hukumnya bid'ah? Kalau dianggap itu sebagai bagian dari ritual umroh, ya menjadi bid'ah. Kalau cuma mau sekalian jalan-jalan, ya nggak masalah. Bahkan ke Madinah pun bukan bagian dari umroh. Umroh itu hanya ke Mekah. Tapi kita sekali jalan, mumpung sudah di Saudi,
sekalian ziarah ke Madinah. Itu ibadah tersendiri memang, berziarah ke Masjid Nabawi. Itu bukan bagian dari amalan umroh. Itu kalau diniatkan sebagai ritual umroh, bagian dari amalan umroh, ya menjadi bid'ah. Kalau tidak, maka tidak mengapa. Itu hal yang mubah saja. Cuma jemaah sekalian yang punya paket-paket seperti ini, hendaklah dijaga baik-baik jamaahnya. Ya, seperti di negeri-negeri yang ya kita tahu sendiri, di sana banyak maksiat. Walaupun mungkin sebagian masih negeri kaum muslimin, tapi kehidupan masyarakatnya banyak maksiat, ya, banyak wanita buka aurat, apalagi di tempat-tempat wisata. Nah, ini harus dijaga jamaahnya, bagaimana menasihati mereka, membimbing mereka. Mohon doanya dari jamaah yang istrinya akan melahirkan hari ini. Semoga Allah memudahkan istrinya melahirkan, dan semoga anaknya lahir sehat dan menjadi anak soleh. Allahumma amin. Walhamdulillah, ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.